berkaitan dengan pengenalan alat gelas. Untuk teknis praktikum hari ini akan ada pemaparan. Mau pemaparan dari saya dulu atau dari adik-adik dulu? Nanti saya konfirmasi sekalian saya menjelaskan alat gelasnya. Beberapa yang saya punya ya, karena hari ini rencananya saya praktikum di lab tapi berhalangan ke laboratorium. Mungkin nanti dengan Bu Nova atau mungkin lewat video-video praktikumnya nanti bisa dilihat. Oke. Boleh pemaparan dari Ibu? Oke, baiklah. Kita punya waktu sampai jam 10.30 ya, sebentar ya. Untuk penonton praktikumnya itu nanti akan saya share di Oase ya, tapi kurang lebih sama dengan yang punya kakak kelas kalian yang tahun lalu. Nanti mungkin bisa adik-adik tanyakan apa saja, contohnya seperti apa. Ini saya share yang tahun lalu dulu ya, masih ada beberapa perubahan. Oke, jadi ada 5 topik praktikum ya. Ada pemisahan, analisis kualitatif tablet paracetamol ibuprofen, kemudian pemisahan dan analisis kualitatif asam benzoat, endapan kadar etanol secara destilasi, pemisahan senyawa bahan alam dan elektroforesis DNA. Oke, karena hari ini kita tidak ada pretest ataupun post-test, jadi saya minta kepada masing-masing praktikan tugas individunya adalah kalian membuat resume berkaitan dengan praktikum hari ini. Resumenya nanti bisa kalian tambahkan lagi dari jadi kalian buat catatan kecil, misalnya alat apa namanya, kemudian fungsinya untuk apa, seperti itu. Oke, kita tertib. Ini topik praktikum yang pertama, pemisahan dan analisis. Sudah kelihatan ya word yang saya share? Sudah, Ibu. Oke. Pemisahan dan analisis kualitatif tablet paracetamol dan atau ibuprofen secara KLP. Kita lihat alat dan bahannya. Oke. Baiklah, di sini untuk alat alat gelas yang digunakan yang pertama adalah corong pisah. Corong pisah.
gambar corong pisah. Jadi kalau gambarannya seperti ini. Ini namanya corong pisah ya. Jadi ada beberapa ukuran, dia tergantung kapasitas yang ada digunakan. Ada 100 mili, ada berapa lagi tuh ya? 200 sama 500. Oke, untuk detail alatnya. Jadi di sini di bagian bawah ini kelihatan ya gambarnya ya? Lihat Ibu. Nanti mungkin ada pemaparan dari adik-adik biar lebih jelas. Jadi di bagian bawah ini ada stop kerannya ya. Jadi ketika kalian nanti melakukan ekstraksi cair-cair di corong pisah tersebut, dia kan bentuknya di corong pisah itu nanti kalian masukkan 2 pelarut. Kalau ekstraksi cair-cair maksudnya teori kuliah kemarin, jadi pakai 2 pelarut yang tidak saling bercampur. Nah di sini dia kelihatan terpisah, ada fase atas dan fase bawah. Ingat ya, kalau yang fase bawah itu yang bijinya lebih besar dan fase atas itu yang bijinya lebih kecil. Nah ini di bagian sini ini bisa diputar, jadi kayak keran biasa. Kalau dia diputar lurus sesuai dengan ini lubang dari corong pisah, maka cairan di dalam akan keluar. Kalau ditutup maka cairannya tidak keluar. Cara menggunakannya itu, jadi yang di bagian kanan, ini kelihatan nggak ya? Ini pokoknya di tangan kanan adik-adik itu bagian stop kerannya. Jadi seperti ini misalnya, ini corong pisahnya. Jadi yang di sini ini kan stop kerannya, ini tutupnya. Jadi ini tangan kanan kalian di sini. Jadi putarnya itu kayak gini, diputar. Habis itu ini yang bagian tangan kanan adik-adik yang memutar stop kerannya untuk mengeluarkan gas dari corong pisah tersebut. Oke, itu yang pertama untuk corong pisah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya ada gelas ukur. Sebentar, saya lihat dulu alat saya. Saya ambil dulu alatnya ya. Mesti merubahnya itu masih. Yuk. Ini berat. Berat apa? Ini gede ya. Mohon maaf, apa namanya? Karena alatnya masih tersebar. Jadi ini namanya gelas ukur, kelihatan ya? Ini gelas ukur. Atau saya stop sharing atau gimana ya biar lebih jelas? Kalian bisa zoom. Gimana baiknya? Kelihatan nggak? Saya perlu stop sharing atau langsung aja? Mungkin bisa stop sharing Bu, agar bisa kami skip sendiri. Oke, jadi ini ya. Ini namanya gelas ukur. Oke, jadi ini gelas ukur. Dia ada ukurannya, ada yang 100 mili. Itu yang paling kecil, kalau nggak salah 10 mili. Kemudian ada yang 25, 50, dan ada yang besar juga. Ada yang 500 kayaknya. Jadi ini masing-masing alat gelas itu dia memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Alat ukur, pipet ukur, ada labu ukur lagi, itu dia ketelitiannya berbeda. Jadi tergantung sekarang kalian analisisnya, kalau tergantung kebutuhan analisis adik-adik. Kalau kalian melakukan analisis kuantitatif, berarti kalian lebih baik menggunakan apa yang paling bagus, derajat ketelitiannya yang paling tinggi. Ada yang tahu? Labu ukur. Ya, terima kasih Lydia. Lydia nim berapa ya? 29 Bu. 29 kelas A ya? Kelas B Bu. Oke, sebentar. Saya catat dulu. Oke. Ya, itu tadi gelas ukur. Sekarang kita lihat yang berikutnya ada pipet ukur. Ada tahu pipet ukur nggak? Udah pernah lihat ya? Sudah Ibu.
Sudah ya? Oke. Oke. Pipet ukurnya rasanya saya nggak punya, ada beberapa dia, saya search aja ya. Oke, saya kembali. Oke, jadi ini adalah gambaran dari pipet ukur ya. Jadi dia ada berbagai ukuran. Nih, seperti ini dia. Yang ini yang 1 mili, itu yang paling kecil, kemudian ada 2 cc, 5 cc, 10 cc, ada yang 25, seperti itu. Nah, mungkin ada yang tahu cara menggunakan pipet ukur ini? Ada yang tahu nggak? Dari PowerPoint atau dari yang sudah ada dipelajari kemarin? Fungsi dari pipet ukur ini untuk apa? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan Yunia. Ibu, saya Yunia yang 3. Setahu saya fungsi dari pipet ukur ini adalah untuk memindahkan dan juga untuk mengukur volume larutan pada berbagai skala dengan ketelitian yang tinggi, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Izin. Iya, silakan Asia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aksya Nindya. Jadi fungsi dari pipet ukur ini digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume yang akan diukur. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Satu lagi yang menjadi pertanyaan saya, ada yang tahu nggak bedanya pipet ukur dengan pipet volume? Yang mau menjawab? Oke, silakan ya Nasri. Baik, Bu, perkenalkan saya ya Nasri, NIM 51. Terima kasih kesempatannya. Menurut yang sudah saya baca sebelumnya, itu pipet volume dan pipet ukur itu pada umumnya sama, tapi fungsinya itu pada umumnya sama, tapi pipet ukuran pipet volume itu ditentukan berdasarkan keperluan kita untuk menggunakan. Apabila kita memerlukan pengambilan volume yang tinggi, maka bisa digunakan pipet volume karena itu dapat kapasitasnya lebih tinggi untuk mengambil volume yang lebih besar seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit Bu mengenai pertanyaan Ibu tadi yang mengenai cara penggunaannya. Itu kita menggunakan pipet ukur itu kita perlu menyiapkan rubber bulb. Kemudian nanti rubber bulbnya itu dipasangkan pada pipet. Nah, itu perlu kita pastikan rubber bulbnya itu sudah terpasang dengan benar. Kemudian kita kalau mau mengambil cairannya itu kita bisa menekan rubber bulbnya dan arahkan ujung pipet ke cairan atau larutan yang mau kita pindahkan atau mau kita ambil. Kemudian tekanan yang tadi di rubber bulbnya itu bisa dilepaskan. Kemudian pada rubber bulb itu akan secara otomatis cairannya atau larutannya itu akan masuk ke dalam pipet ukur kita. Kemudian kita menyesuaikan volume cairan yang ingin dipindahkan atau ingin dimasukkan. Kalau misalnya volume cairan atau larutannya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka pindahkan cairan itu atau larutan tersebut ke dalam wadah yang sudah disiapkan tergantung dengan keperluan. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Nasri. Ya, jadi ini namanya rubber bulb atau mungkin sering dikenal dengan ball filler kalau di lab ya. Ya benar sekali. Ketika kalian menggunakan baik itu, ini namanya pipet volume ya. Baik kalian mau menggunakan pipet volume atau pipet ukur, jadi bisa dibedakan kan ya antara pipet volume dengan pipet ukur. Ini dia. Ini namanya pipet ukur. Kalau dia ukur itu ada skalanya, garis-garisnya. Kalau pipet volume itu dia sudah tentu sudah tentu dia. Jadi pipet itu hanya bisa mengambil volume sesuai dengan keterangannya. Jadi di sini sudah mungkin ada bisa lihat di screen. Jadi ada yang 2 mili, 5 mili, 10 mili, 15 mili dan 20
ml. Jadi ketika mengambilnya itu dia hanya mengambil sekian volume saja. Jadi ini biasanya lebih, kalau memang kalian sudah pasti mengambil hanya 2 ml bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya mau tentu saja derajat ketelitiannya yang ini lebih teliti dibandingkan dengan si pipet ukur tadi. Jadi ujungnya sama ya, runcing juga seperti ini untuk mengambil larutannya. Kemudian di sini dia ada tanda batas atasnya. Jadi ini kalau dia sudah sampai di garis ini berarti dia sudah mencapai volume 5 ml untuk dipindahkan. Oke, kemudian rubber bulb atau ball filler. Jadi ini adalah bola yang biasanya digunakan untuk membantu pengambilan larutan. Bagian ujung sini itu dimasukkan ke dalam misalnya seperti ini sebenarnya termometer ya. Ini misalnya pipet ukurnya seperti ini. Jadi di bagian ujung, ini kan ujung bawahnya untuk mengambil larutan. Ini bagian ujung atasnya ini dimasukin ball filler di bagian ujung yang ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di sini ada kode-kodenya, dia ada S, ada A ya. Ada 3 lubang di sini. Nah, nanti kalian pencet bagian ini. Pencet itu sekalian memencet bolanya sampai kempes. Masukkan ke alatnya, baru nanti misalnya kalian ngambil, sebelum kalian mengambil larutan apapun itu di laboratorium, kalian harus jangan mengambil langsung dari botol asli larut tersebut, kan biasanya dia disimpan di botol-botol ya. Nah, nih kayak gini. Nah, ini adalah salah satu contoh pelarut, misalnya ini asetonitril ya. Jadi dia wadahnya itu seperti ini di lab. Tetapi kalian nggak boleh langsung ini masukin aja cemplung ke sana, jangan. Karena ini bisa nanti mengotori larutan asetonitrilnya. Jadi alangkah lebih baiknya cara yang tepat ketika kalian mengambil larutan itu adalah kalian siapkan ball filler atau alat gelas apapun yang tersedia. Kalian ambil secukupnya. Misalnya kalian perlu berapa? 5 ml, 10 ml, jadi diambil secukupnya. Ini ada yang lebih kecil juga ya ini untuk gelas ukurnya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik. Kalian ambil dari botol ini, kalian tuangkan, lalu nanti kalian baru mengambilnya pakai pipet ukur dari gelas ukur ini. Nah, lalu ketika kalian sudah selesai mengambil larutan itu dari gelas ukur ini, lalu kalian apakan misalnya? Ada yang tahu? Kalau misalnya sudah selesai mengambil, lalu diapakan? Ada yang tahu nggak? Halo, suara saya masih kedengaran? Terdengar Bu. Ya. Belum tahu. Kalian sudah mengambil kan masih sih? Oke, belum tahu ya. Adik-adik sebelumnya sudah pernah praktikum kan ya? Sudah Ibu. Matematika ya. Praktikum apa lagi? Praktikum apa? Yang lain? Praktikum apa aja? Semuanya online. Semuanya online. Online ya. Kalau penggunaan alat kelas, kira-kira kalian pakai di praktikum itu enggak? Oke Bu. Oke ya, berarti kurang lebih harusnya kalian udah tahu dong caranya ya. Oke, ya karena kalian nggak praktikum di lab mungkin nggak terlalu ini ya. Jadi saya tekankan lagi di awal ya, biar nggak nanti karena kalian praktikumnya online terus alasannya kalian nggak pernah megang alat, jadi kalian nggak tahu caranya seperti itu. Jadi mohon nanti dipelajari lagi di YouTube, ada banyak video yang bisa kalian pelajari bagaimana cara atau teknik penggunaan alat gelas yang benar. Karena ketika nanti kalian apoteker itu ujian kelulusannya adalah OC. OC itu ujiannya adalah praktek. Ketika misalnya kalian dan adik-adik itu nggak tahu kalian akan dapat soal apa, kalian nggak tahu. Misalnya di industri kalian mau menguji penetapan kadar sahabat. Jadi kalian di sana diberikan
tolong tetapkan kadar sampel ini menurut farmakope, misalnya seperti itu. Jadi kalian harus tahu teknik penggunaan alat yang benar. Jangan sampai kalian meskipun tidak pernah megang alat, tapi kalian nggak tahu cara pakai alatnya. Ya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa bertemu di laboratorium. Saya harap dengan video yang saya tunjukkan, maksudnya dengan praktek langsung seperti ini, bisa memperdalam pemahaman adik-adik. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Nanti setelah pemaparan dari saya minta nanti mungkin 1 atau 2 kelompok yang menyampaikan pemaparannya. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan didiskusikan. Oke, saya lanjutkan. Jadi dimasukkan ke sini kan, udah diambil, terus misalnya volumenya berapa, 2 atau 5 mili udah diambil, lalu ini kan sisa. Jadi teori yang benar itu jangan dikembalikan lagi ke botolnya, simpanlah di botol lain untuk larut yang tadi sudah digunakan, tapi jangan dibuang, tetap disimpan. Itu mungkin bisa ditanyakan di lab. Itu teoritis yang benar. Lalu ketika kalian sudah selesai mencampur misalnya larutan, ini adalah larutan kimia sisa, itu buangnya kemana? Apakah langsung di saluran air? Jangan. Kalian harus membuangnya pada tempatnya. Biasanya di lab itu disediakan tempat penampungan limbah-limbah kimia. Jadi bentuknya jerigen, jadi nanti dibuangnya ke sana, baru nanti dicuci di wastafel. Oke? Itu satu. Kemudian ada namanya labu takar. Labu takar saya kemana? Oke, saya stop sharing dulu. Ya. Jadi ini namanya labu takar. Kelihatan ya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Ini adalah kalian gunakan biasanya untuk mengencerkan larutan. Jadi kalian tambahkan, misalnya kalian ada tahu teori pengenceran nggak? Udah pastinya ya di farmasetika ya. Misalnya kalian punya larutan dengan konsentrasi 1 mg per mililiter, lalu kalian mau mengencerkan 5 kali. Berapa mili larutan yang kalian ambil? Misalnya kalau punya labu 100 mili, berapa mili larutan yang kalian ambil dan berapa mili pelarut yang kalian tambahkan? Ini labu 100. Ada yang tahu? Adik-adik, silakan. Cara membuat pengenceran larutan. Kalau pengenceran kalau kalian praktikum farmasetika itu kan ada juga pengenceran ya, untuk penimbangan. Biasanya itu kalau misalnya nggak bisa ditimbang sejumlah sekian, jadi kalian harus melakukan perhitungan lagi. Kan ada semua timbangan itu biasanya ada batas minimalnya untuk pengukuran berapa minimal zat yang bisa ditimbang, gram kasar, kemudian ada gram halus, kemudian ada yang namanya neraca analitik. Itu bisa derajat ketelitiannya dapat menimbang berapa. Kalau neraca analitik itu biasanya kalian minimal menimbang sampel itu sebanyak 10 mg. Kalau di farmasetika mungkin adik-adik mengenalnya timbangan atau derajat gram kasar dan gram halus. Ada yang tahu nggak untuk pengenceran? Halo, suara saya terdengar. Mohon direspon dari berapa? Ya, terdengar. dari sini. Iya. Misalnya nih sekarang adik-adik punya larutan dengan konsentrasi berapa ya? 1 molar. Kemudian kalian sekarang mau membuat larutan 0,2 molar. Itu kan diencerkannya berapa kali? 5 kali ya. Bagaimana cara kalian membuat larutan 0,2 molar dari larutan 1 molar? Berapa mili larutan itu yang kalian ambil, sementara kalian punya di lab misalnya labu 100 mili. Berapa mili larutan yang diambil dan berapa mili pelarut yang ditambahkan? Silakan didiskusikan bersama kelompoknya.
menjawab, Bu. Saya ingin mencoba. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, Yunita. Silakan Yunita. Kita pakai perhitungan molar 1 dikali volume 1 sama dengan molar 2 dikali volume 2. Misalkan kita ambil 1 molar 100 mili larutan dengan konsentrasi 1 molar. Sedangkan kita ingin mendapatkan molaritasnya itu 0,2, maka kita harus mengambil 500 mili pelarutnya, Bu. Mohon maaf bila salah. 500 mili pelarut. Labu yang Yunita punya hanya 100 mili. Oke. Di kolom chat ada Dewi, Dia, dan Florencia menjawab 20 mili larutan. Ada yang mau menjawab langsung, Dia Santri, Dewi, dan Florencia? Izin mencoba menjawab dulu. Iya, sebentar. Siapa? Saya Dewi, NIM 1. Oke, silakan Dewi. Jadi menurut perhitungan saya, jika kita mempunyai labu ukur 100 mili, maka kita harus mengambil jadi 100 mili itu saya bagi 5, jadi saya dapat 20 mili begitu, Bu. Jadi saya ambil 20 mili untuk larutan dengan konsentrasi 1 molar dan 80 mili untuk pelarutnya. Mohon dikoreksi jika salah, Bu. Oke, di kolom chat juga sudah ada Dina. Dina menambahkan 20 mili dimasukkan dalam labu ukur. Tambahkan aquades hingga tanda batas. Oke, ya. Ada yang masih mencoba join karena kendala sinyal. Oke, ya. Dina katanya kendala speaker ya. Sebentar, Dina NIM 7. Yang lainnya nanti saya berikan catatannya ke asdosnya ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalian punya larutan. Misalnya 1 molar, kalian ambil 20 mili, dimasukkan ke sini. Kalian ambil, oke. Cara mengambilnya bagaimana? Misalnya kalian punya larutannya itu biasanya sih disimpan dalam wadah dalam botol yang tertutup rapat ya. Anggap aja misalnya ini adalah larutan kalian yang 1 molar tadi. Kalian ambil, anggap ini pipetnya 25 ya. Pakai ball filler, dimasukkan, dikompresin dulu, baru dimasukkan ke sini, lalu pencet bagian S-nya yang di tengah-tengah tadi, disedot sampai dia mencapai tanda 25 mili. Dibaca skalanya, baru diangkat, dimasukkan ke dalam labu ukur. Nah, bagaimana cara menuang yang baik? Cara menuang yang baik itu adalah ininya dimiringkan, tapi pipetnya ini dalam posisi tegak lurus. Kenapa? Untuk mempermudah kalian membaca skala. Karena mata pengamat dengan alat yang dibaca, begitu juga ketika kalian pakai buret, tahu buret ya? Literasi, pakai buret kan? Iya, Bu. Belum ya literasi ya. Nah, jadi itu, ini harus mata kita harus sejajar dengan skala yang kita baca. Jadi ini posisinya seperti ini. Dipencet yang di bagian A-nya, dia akan keluar perlahan-lahan. Sudah, setelah itu nanti kita lepaskan, kita taruh, baru nanti add-nya sebenarnya sih biasanya di lab kita nge-add-nya bisa pakai misalnya nih larutnya bisa kalian tuang dulu. Kalau kebanyakan kalian pakai pipet ukur buat ngambilnya kan lama ya, apalagi itu 80 mili, jadi bisa misalnya pakai dekat gelas, tergantung pelarutnya. Pelarutnya tidak selalu aquades ya, jadi tergantung larutan yang ada dibuat. Misalnya kalian membuat NaOH, NaOH itu kan dilarutkan dalam aquades, ya berarti jadi dalam menggunakan aquades. Kemudian kalau kalian punya larutan standar paracetamol, kalian buat baku, add-nya jangan pakai aquades, tapi biasanya itu dilarutkan dalam metanol seperti itu. Jadi pelarutnya adalah metanol, tergantung larutan yang kalian gunakan. Hati-hati dalam melarutkan, pastikan dengan asdosnya bahwa larut apa yang kalian gunakan untuk meng-add, karena kalau kalian sudah salah melarutkan rugi, kalian harus mengulang dari awal, kalian harus nimbang lagi untuk membuat larutan dengan konsentrasi 1 mg per mililiter. Kalau 1 mg per mililiter itu cara membuat larutannya gimana? Ditimbang 10 mg dilarutkan dalam labu ukur 10 ml. Oke. Kalau misalnya kalian membuat larutan 1 mg
dalam 10 ml pelarut. Misalnya kalian punya baku paracetamol nih, baku standar ya, bukan paracetamol sampel yang dijual di pasaran, tapi standar. Coba saya share lagi. Jadi biasanya dia dalam vial-vial kecil begitu ya. Kalau larutan serbuk baku, jadi dia dalam vial kecil. Oke. Ya, jadi biasanya dia dalam bentuk vial seperti itu. Sekarang kalian ada yang tahu nggak caranya menimbang membuat larutan dengan konsentrasi 1 mg per mililiter dengan labu, misalnya labu yang tersedia itu adalah labu 10 ml. Jadi biar nggak banyak dibuat. Atau mungkin labu 5 ml juga boleh. Jadi kalian bikin larutan stok dulu. Ya, jadi kurang lebih dia bentuknya seperti ini ya. Kalau senyawa standar itu vialnya lebih besar sih, yang 10 sampai 15 mg itu. Jadi dia bentuknya serbuk di dalam sini. Jadi nanti itu dibuka baru kalian timbang sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Ya, jadi larutan standar itu dia dalam botol kecil. Jadi standar baku pembanding. Ini nanti kalian timbang 10 mg. Ada yang masih ingat tadi saya menyampaikan kenapa kita menimbangnya 10 mg? Tadi sempat saya singgung sedikit, mungkin ada yang masih ingat. Kenapa sih kita perlu menimbang sebanyak 10 mg? Iya, Rizky. Silakan Rizky. Karena itu bobot minimal dari timbangannya. Iya, tepat ya. Rizky, NIM berapa tadi? 55. Oke. Ya, karena itu memang bobot minimal ya, bisa ditimbang menggunakan neraca analitik. Oke, sekarang kalau kita punya labu ukur 5 mili atau 10 mili, sementara kita diminta membuat larutan 1 mg per mililiter. Oke, kalau misalnya labunya yang 5 mili, yang kita punya labu 5 mili, bagaimana cara membuatnya? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi sudah saya contohkan cara membuat pengejaran larutan. Kalau sekarang tinggal melarutkan aja, kalian sudah punya sampel nih, misalnya sampel serbuk. Ini misalnya kertas perkamen ya. Ini misalnya sudah ada senyawa yang sudah kalian timbang 10 mg di dalamnya. Sekarang kalian mau membuat larutan 1 mg per mili. Ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Siapa? Julio. Ya. Untuk labunya tadi 5 mili, Bu. Ya. Oke. Jadi sebelumnya kan sudah kita punya bakunya 10 mg. Kita larutkan di labu yang kita punya 5 mili. Kita tambahkan pelarut yang sesuai. Julio bisa on cam nggak, Julio? Biar saya bisa lihat. Oh iya, Bu. Ya. Apakah terlihat, Ibu? Oke, silakan. Sudah. Jadi bagaimana ya? Saya tidak punya di alatnya. Jadi gini, Bu. Untuk melarutkannya nanti kita ambil dulu bakunya
kita ambil bakunya, kita timbang. Kita udah 10 mili Bu ya bakunya. Oh sudah, berarti tidak perlu kita timbang. Jadi kita langsung larutkan untuk dengan pelarut yang sesuai. Untuk pelarutnya tadi, mohon maaf Bu, agak putus-putus tadi. Untuk pelarutnya etanol apa metanol Ibu? Metanol, boleh pakai metanol. Ya. Iya, Jadi kita ambil, kita tambahkan pelarutnya metanol itu sampai batas pada labu kita. Habis setelah itu kita kita goyang-goyangkan untuk mencampurnya itu. Setelah kita goyang-goyangkan sudah tercampur, kita keluarkan kita bagi untuk larutannya 5 mili dengan gelas ukur. Kita ambil 5 mili untuk menabuk kita ambil 2,5 mili. Setelah itu kita masukkan lagi ke labunya. Setelah itu di labu itu kan sudah ada 2,5 mili, kita add air atau kita tambah pelarutnya lagi itu sampai batas 5 mili. Jadi nanti di dalam 5 mili itu akan ada dengan konsentrasi 1 miligram paracetamol bakunya dalam 1 mili pelarut. Seperti itu Bu, kira-kira. Terima kasih Julio. Berarti di sini adik melakukan 2 kali pengenceran ya. Jadi dilanjut dulu, di add 5 mili, diambil 2,5, di add lagi 5 mili ya. Tepat sekali. Ya. Kalau misalnya disediakan labu 10 mili, terima kasih Julio. Jadi dimasukkan serbuknya, nanti dilarutkan. Itu kalian kalau labunya 10 mili sudah dapat konsentrasinya 1 mg per mili. Akan tetapi kalau yang tersedia di lab itu adalah yang 5 mili, lalu bisa nggak kita membuatnya? Bagaimana caranya? Bisa. Jadi kalian larutkan dulu dengan 5 mili, berarti konsentrasi yang ada dapatkan berapa? 2 mg per mili kan. Sekarang yang kalian perlukan adalah larutan 1 mg per mili. Jadi kalian encerkan lagi 2 kali. Karena labunya 5 mili, berarti diambil 2,5, di-add sampai 5 mili. Nanti dipelajari lagi ya masalah perhitungan pengenceran. Oke. Satu lagi yang saya mau tanyakan. Tadi Julio atau mungkin yang lain ada yang bisa menjawab nggak? Bagaimana caranya memasukkan serbuk tadi ke labu ukur? Ya, kalau dia bentuknya serbuk yang mudah mengalir di kertas perkamen, ini bukan kertas perkamen ya. Ini adalah kertas perkamen. Ini nggak saya buka, di dalamnya kertas perkamen yang bentuknya abu-abu itu loh, yang kayak kalian pakai menimbang. Ini adalah kertas perkamen. Ini misalnya udah mengandung serbuk. Lalu kalian udah ada serbuknya 10 mg, lalu kalian mau memasukkan ke labu ukur. Bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak teknisnya? Jadi saya di sini berbicara lebih ke teknis ya, teknis kerja adik-adik. Saya menjawab lagi Bu. Saya ingin silakan Juli. Ya. Hidupkan kamera apa tidak Ibu? Ya boleh. Oh boleh. Jadi untuk memasukkannya itu kalau menurut saya sendiri itu kita pertama kan sudah ada kertas, sudah ada kertasnya yang berisi serbuk. Setelah itu untuk di mulut labunya itu kita gulung kertas perkamennya agar dia berbentuk corong begitu Ibu. Jadi seperti corong gitu di mulutnya. Nanti kita masukkannya itu melalui kertas perkamen yang kita buat corong tadi, jadi akan mudah untuk masuk. Seperti itu kira-kira Ibu. Ya, jadi sudah teknis ya. Adik lulusan apa dulu Dek? Dari SMA atau SMK? Saya dulu dari SMK Ibu. Oke, SMK farmasi ya, jadi sudah pernah ya kerja di lab ya. Oke. Jadi seperti itu teknisnya ya. Kalian buat dulu pakai corong dari kertas. Itu tujuannya adalah mencegah kehilangan analis kalian. Jangan sampai kalian udah memang 10 mg, terus kalian langsung memang kalian yakin misalnya ini sudah dibuat lengkung sedemikian rupa, kalian tuang ke sini, kalian yakin dia masuk semua, ternyata nanti temennya datang kesenggol, lumpah lah. Berarti kan yang masuk ke sini nggak tahu berapa, yang jatuh berapa nggak tahu. Kalian harus ulang lagi dari awal, kalian cuci lagi alatnya, kalian nimbang lagi, bahan kalian berbuang ya. Oke, itu benar. Lalu kalau seandainya sudah ada dimasukkan, kalian tambahkan pelarut, kalian kocok. Gimana caranya ngocok? Ya, jadi
diputar-putar seperti ini. Jadi masukkan serbuk, udah ada larutannya. Gitu. Nah, setelah kalian kocok, ternyata dia ini nggak larut. Lalu solusinya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Udah dikocok, udah dalam labu ukur, udah konsentrasinya pasti, tetapi dia nggak larut sampel kalian. Ada yang bisa membantu? Izin mencoba jawab, Bu. Oke, silakan. Siapa? Mungkin saya Dewi yang satu, mungkin dipanaskan ya Bu ya? Ada solusi lain lagi, Wi? Ada cara lain? Selain dipanaskan? Atau dia dilarutkan setengah dulu, Dilarutkan setengah, terus? dikocok-kocok dulu, nanti kalau sudah lebih larut baru ditambahkan pelarut lagi gitu ya Bu ya? Baru tambahkan pelarut. Dikocoknya di mana? Di labu ininya? Di labunya Iya. ini? Iya. Oke, dikocok setengahnya, sudah larut, baru ditambahkan lagi. Oke, mungkin kalau dia pelarutannya tinggi dalam pelarutnya itu nggak masalah. Kalau misalnya masih agak susah lagi, ada yang tahu lagi? Nama NASA tergantung ya, Dek ya? Iya. Silahkan, nama NIM Armida Asia, silahkan Asia. Maaf Bu kalau salah, mungkin dibantu mengaduk menggunakan batang pengaduk kaca Bu? Oke. Saya punya nih batang pengaduknya ya. Kemudian ini adalah labu ukur. Lalu ada sih yang lebih kecil batang pengaduknya ya. Ini dimasukkan ke sini. Ya, masuk dia ada sih memang yang lebih kecil, tapi coba dibayangkan ini masuk ke dalam sini atau saya pakai ujungnya. Masukkan ke sini. Cara ngaduknya gimana? Ini dia sudah dibatasi oleh dinding-dindingnya. Nggak bisa ya? Asia ada ide lain lagi? Oke. Ini namanya batang pengaduk ya. Buat yang belum mengenal, ini batang pengaduk. Ya. Ada ide lain lagi? Ini adalah termometer, biasanya dipakai buat destilasi atau supletasi. Ini dicelupkan, ini ada lubangnya ya. Jadi di sini biasanya diikatkan tali untuk memegang termometer ini. Oke, ya, silakan. Siapa tadi yang menjawab? Yang coba enggak Bu? Ya. Saya Ganggan 16. Mungkin diletakkan di atas magnetic stirrer itu Bu, jadi dia apa ya? Kan itu biasanya otomatis teraduk dengan bantuan mesin gitu. Oke, bisa dengan magnetic stirrer. Dimasukkan berarti magnetic stirrernya ke sini ya? Ya enggak ya? Jadinya labu ukurnya tuh diletakkan di atas. Iya, jadi dimasukkan. Adik-adik mungkin belum tahu ya magnetic stirrer ya. Coba saya carikan dulu biar kalian kebayang. Ya, bentuk alat magnetic stirrer kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada stirrernya, ini yang putih ini, namanya juga magnetic stirrer. Jadi di sini, ini tempatnya, ini nama alatnya, kemudian ini adalah glass beaker. Di yang putih ini, stirrernya ini dicemplungin ke dalam larutannya. Nanti ketika ini diputar, dihidupkan alatnya, maka karena dia sifatnya magnetik ya, dia akan memutar si stirrernya yang bagian putih ini. Terlihat seperti di foto, sehingga nanti dia akan membantu. Dia sebenarnya prinsipnya sama kayak pengadukan ya, cuma dia di sini otomatis bisa diatur kecepatannya. Itu namanya magnetic stirrer. Terima kasih tadi. Siapa tadi yang menjawab ya? Gangga. Oke, bisa. Cuma menjawab Ibu. Ya, Yunia silakan. Ibu, kalau menggunakan vortex alat penghomogen itu mungkin bisa Bu? Ya, bisa. Dengan vortex bisa dimasukkan ke dalam alatnya. Vortex mixture. Sudah tahu alatnya? Sudah Bu, di PPT kami cantumkan juga alatnya Bu. Oke, ya coba saya share juga ya. Nah, ini namanya vortex. Jadi ada yang ininya satu, kemudian ada yang lubangnya banyak. Jadi seperti ini
sampel darah biasanya dimasukkan ke dalam apa namanya nih? Tips sih. Apa ya namanya nih? Yang buat nyimpen sampel darah. Saya lupa namanya. Jadi sampelnya bisa sih dalam botol kaca, tergantung dari alatnya. Kalau yang kita punya di lab itu yang satu tunggal kayak gini. Nah ini nih. Jadi larutannya dimasukkan dalam tabung tabung kaca yang bertutup, nanti dimasukkan ke dalam alatnya. Ini yang bagian bawahnya ini akan bergerak, memutar seperti itu. Jadi dia dengan bantuan kecepatan diputar dibantu untuk membantu pengadukannya. Jadi ini ya. Kayak gini alatnya. Kalau yang ada di lab itu ada yang terdiri dari beberapa, cuman kayak gini dia, tapi lubangnya lebih besar-besar sehingga ini bisa masuk dalam sekali running itu bisa beberapa sampel kayak gitu ya. Itu namanya vortex. Oke, bisa. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan mungkin dari yang disampaikan temannya? Masih ada kekurangan di antara yang semua tadi yang disampaikan temannya. Ada yang membantu melengkapi? Silahkan. NIM 16 sudah di review ya. NIM 32. NIM 32 adalah siapa ya? 32 Widya. Gusti Ayu Wida Paramistia Dewi. Wida. Nanti saya coba upload video praktikum kita hari ini di Oase ya. Wida Paramistia Dewi. Nggak ada? NIM 48. Sindu Satya. Tadi sudah join. Kemudian NIM 64. Riki Putra Banyim Yunda. Salah. Agung Pratnyana 64. Atau NIM 66 Riki boleh? Ada yang tahu? Bisa melengkapi? Yang bisa menjawab akan saya berikan nilai plus. Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Mungkin di lab ukurnya itu bisa digoyang melingkar, Bu. Jadi kayak pakai Erlenmeyer gitu, Bu. Digoyang melingkar gitu. Digoyang melingkar. Di mananya Erlenmeyernya, Dek ya? Gimana, Bu? Apanya yang digoyang melingkar? Erlenmeyernya. Lab ukurnya tapi kayak pakai Erlenmeyer gitu, Bu. Diputar seperti ini maksudnya? Iya, Bu. Iya. Oke, masih belum tepat. Ada lagi yang lain? Ditambahkan surfaktan, kata Putri. Belum. Jadi jangan sampai mengubah dulu ya. Jangan sampai menambahkan, karena kalau kita menambahkan suatu senyawa lagi ke dalam larutan tersebut, bisa jadi nanti akan mempengaruhi hasilnya. Ada yang tahu nggak? Tadi kan saya sudah bilang, ketika sampel kalian sudah masuk, larutan sudah kalian tambahkan, kalau sampai itu salah pelarut atau misalnya salah konsentrasi, misalnya kalian nimbangnya 10 mg, kalian masukkan ke dalam labu 100 ml, kalian add sampai 100 ml, kalian butuh konsentrasinya 1 mg per mili. Yang nggak bisa, apalagi kalau kalian pakai pelarutnya Aquades. Aquades itu nggak bisa diuapin. Kalau kalian pakai metanol mungkin masih bisa diuapkan ya, karena dia mudah menguap. Tapi kalau Aquades itu susah. Kalau dilarutin dia kan encer banget. Sementara kita perlu yang konsentrasinya 1 mg per mili. Itu yang saya maksud. Jadi hati-hatilah adik-adik ketika bekerja. Nggak ada yang bisa? Oke. Maksud saya di sini adalah sebelum kalian masukkan larutan yang akan kalian add atau kalian tentukan konsentrasinya, pastikan dulu, lihat dulu senyawa aktif adik-adik. Dia lihat juga pelarutnya, lihat sifat fisikokimia analis, sifat fisikokimia pelarut. Dia larut nggak dalam pelarut itu? Kalau dia pelarut, masih ingat yang di farmakope? Sebentar. Di farmakope itu sudah ada tercantum ya pelarutannya ya. Di bagian mana ya? Ini saya adanya farmakope 4 aja. Ya, nih. Kalau di farmakope 4 di halaman berapa nih? 1 Romawi. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Ya. Jadi di sini ada
kategori sangat mudah larut itu kurang dari 1, mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, sampai praktis tidak larut. Berapa perbandingannya? Kalau dia sangat mudah larut, kurang dari 1, jadi satu bagian analit adik-adik itu larut dalam kurang dari 1 bagian larut. Dia sangat mudah larut. Jadi kalau kalian lihat data kelarutan, kita perhatikan dulu dia sifatnya seperti apa, mudah larut, praktis tidak larut, atau bagaimana. Jadi meskipun misalnya sampel kalian itu dia memiliki kelarutannya apa, agak sukar larut, jadi baru dikatakan agak sukar larut, kalian mengatakan bahwa dia nggak mungkin larut kalau pakai pelarut itu, belum tentu. Jadi ketika kalian menambahkan pelarut dalam jumlah berlebih, senyawa yang agak sukar larut itu nantinya akan larut juga, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian mengekstraksi nantinya menggunakan pelarut analit A dia tidak larut dalam pelarut dia sangat sukar larut dalam pelarut B, tapi kalian misalnya nambahinnya misalnya 1, kalian nambahin pelarutnya itu sampai 50 bagian, dia larut analitnya. Jadi enggak mungkin dia masuk ke dalam pelarut B itu karena dia sangat agak sukar larut dalam pelarut tersebut, enggak. Jadi dia bisa aja larut dalam pelarut tersebut, terus kalian mengambil fase yang lagi satunya, ya udah sampel kalian hilang, seperti itu. Ya, perhatikan kelarutannya. Kalau dia memang sangat mudah larut, itu kalian bisa langsung masukkan ke dalam labu ukur. Maksud saya di sini adalah kalau dia kelarutannya susah. Jadi sebelum adik-adik memasukkan ke labu ukur, karena susah ya kelarutannya di sini, kalian bisa masukkan dulu ke dalam ini namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer itu ada ukuran yang kecil ya. Ini kebetulan saya punya yang 500 mili. Ada yang 50 mili, ada yang 25 ya. Ada yang kecil kok 100 mili, 250 seperti itu. Jadi kalian masukkan dulu, bisa pakai Erlenmeyer atau misalnya di beker. Kalian masukkan dulu di beker, terus diaduk dengan tetes pengaduk kalau yang manual. Kalau yang ini bisa dimasukkan ke dalam labu yang tadi tuh, di vortex. Kemudian bisa juga dengan magnetic stirrer, ini dimasukkan stirrernya, taruh di alat magnetic stirrernya sampai larut bisa. Baru nanti, tapi ingat, pelarut yang kalian tambahkan itu jangan sampai melebihi volume yang ada di labu ini. Jadi saya tambahkan dulu pelarutnya setengahnya, larutkan, baru masukkan ke sini. Nah lalu bagaimana? Bu, tadi saya ngelarutinnya pakai labu ukur. Pakai beker. Atau ada juga yang larutinnya pakai Erlenmeyer. Terus ada juga yang pakai tabung yang ada tutupnya itu, yang di dalam vortex. Baru dimasukkan ke sini. Ada yang tahu bagaimana caranya supaya adik-adik tidak kehilangan analit kalian? Jadi kan mungkin aja kan tertinggal di bekernya atau di Erlenmeyernya atau di labunya. Mungkin kan? Pasti sangat mungkin. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Biasanya nggak bicara sendiri. Mohon direspon ya. Silahkan adik-adik. Halo, suara saya masih terdengar? Oke. Masih terdengar Ibu. Iya, Rizky belum katanya. Ada yang tahu nggak yang lain? Masih terdengar. Oke, terima kasih dia. Ada yang tahu? Lalu kalian, ini udah larut, kalian tuang aja ke sini. Udah biarin, baru nanti belum tahu. Oke, ya karena adik-adik masih praktikum di awal ya. Kalau gitu saya kasih tahu. Jadi ini sudah kalian masukkan ke sini. Sisa yang di sini ya adik-adik bilas dengan larut. Larut apa? Misalnya metanol atau aquades yang kalian pakai melarutkan tadi, dibilas dulu. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Dibilas, masukkan, bilas lagi, masukkan, bilas 3 kali sampai kalian yakin bahwa tidak ada lagi analit yang tertinggal di sini. Ada yang bertanya? Kalau bertanya langsung deh ya. Saya jarang baca kolom chat. Apakah dilarutkan lagi dengan pelarut dengan pelarut yang dipakai, Bu? Iya, dilarutkan dengan pelarut yang sama. Jadi larutkan, dibilas, dimasukkan lagi, bilas, masukkan lagi, bilas, masukkan lagi. Ya kurang lebih 3 kali sampai yakin dia ada di sini. Kalaupun dia masih tertinggal, itu kan sudah diencerkan beberapa kali ya, dan pasti kehilangannya rendah. Jadi bilas beberapa kali itu. Kemudian kalau dia sukar larut, dia larutkan itu tadi, dimasukkan dulu di alat lain, kalian larutkan dulu, baru setelah dia larut kalian masukkan. Karena ketika sudah masuk di sini, dia susah larut tuh lama sekali, apalagi sudah kalian add
terus ada butirannya di sini meskipun dia mudah larut tapi ada butirannya. Kalian larutinnya susah tanpa bantuan pengaduk tadi, itu yang saya maksud ya. Jadi pastikan dulu, cek dulu kelarutan dari senyawa yang mau adik-adik larutkan. Jadi diaduk di luar, dilarutkan dulu di luar, setelah dia dalam bentuk larutan baru dimasukkan ke dalam labunya. Kemudian ya satu Arik dulu, Arik itu silakan. Oke, baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, jadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan jika memang sudah larut boleh ditambah pelarut yang sama, dan jika untuk memastikan analisa tidak tertinggal juga boleh dibilas dengan pelarut sama. Jadi apakah itu tidak akan mempengaruhi konsentrasi? Ditambahkan pelarut dari awal kita memasukkan. Iya, oke. Gini Ri, misalnya ini kan kalian mau bikin larutannya 100 mg angkat ya, dalam 100 ml. Kalian ambil dulu 100 mg-nya, masukin ke sini, tambahin 50 ml pelarut. Diaduk, udah larut ya, masukkan ke sini. Kan kalian masih punya jatah untuk nge-add ini 50 ml kan. Nah, pelarut itulah sisanya yang dipakai membilas. Misalnya 1 ml dulu bilas, masukkan 1 ml lagi bilas, masukkan 1 ml bilas, masukkan. Kayak gitu. Jadi pakai pelarut yang sama. Ada lagi? Bisa jelas, Ari ya? Baik Bu, jelas. Iya. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ibu mau izin bertanya, Bu? Ya, Yunia. Ibu, saya mau bertanya mengenai vortex sama magnetic stirrer. Mengenai perbedaan kedua alat itu saat digunakan itu apa hanya pada perkara wadahnya saja, Bu? Misalnya magnetic stirrer itu untuk wadah yang lebih besar seperti gelas kimia, atau ada satu larutan, misalnya larutan A atau larutan B itu yang khusus harus menggunakan magnetic stirrer ataupun vortex, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi vortex sama magnetic stirrer itu tidak ada ketentuannya. Dia harus pakai magnetic stirrer atau vortex. Tapi dilihat juga sih kalau kalian mau melarutkan satu sampel, kalau masih memungkinkan dengan magnetic stirrer ini kan biasanya volumenya kecil ya. Ini lihat tabungnya aja segini, paling enggak kalian pakai tabung itu berapa sih paling besar volume larutannya. Jadi dimasukin ke sana ujung ininya, nanti akan berputar otomatis kayak ini juga sih dia. Nah, tadi ini kayak si magnetic stirrer juga jadinya. Ini sih gambar magnetic stirrer saya tadi. Nih, ini. Jadi kayak apa ya ini ya? Kayak angin. Jadi dia ini memutar di dalamnya. Kalau ini ada stirrernya di dalam, muter dia larut. Nah, ketentuannya apa? Hanya sebatas alat saja. Biasanya sih kalau tergantung sekarang tujuan adik-adik. Kalau memang kalian meneliti, biasanya kalau magnetic stirrer itu dipakai untuk di teknologi biasanya yang memang pembuatan sediaan tersebut atau metode yang kalian gunakan itu memerlukan jadi kecepatan pengadukannya diatur selama berapa menit, berapa RPM, seperti itu bisa pakai magnetic stirrer. Jadi dia lebih konstan dibandingkan dengan vortex tadi. Kalau vortex kan dia harus dipegang. Ada sih yang vortex yang ada tempatnya. Kalau untuk tujuan analisis sih biasanya lebih cenderung pakai vortex ya. Itu mungkin ada lagi yang lain, silakan. Bertanya, Bu. Yayan Astri tadi ya, ini siapa? Ya, Yayan dulu deh. Silakan Yayan. Terima kasih kesempatannya, Bu. Jadi saya ingin bertanya soal magnet stirrer. Itu tadi Ibu bilang kan stirrernya dicelupkan gitu ya, Bu, ke dalam larutan yang mau kita homogenikan. Itu apakah tidak mempengaruhi nantinya, Bu? Terus mungkin bisa dijelaskan, Bu, ngambilnya gimana? Terus setelah diambil itu apakah mungkin kayak tadi bersihin pakai pelarutnya lagi atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Silakan Yunita dulu. Baik, Bu, saya ingin bertanya terkait labu ukur yang mungkin tadi juga sudah ditanyakan sama Ari. Itu kan Ibu bilang mungkin misalkan kita mengambil larutnya 500 ml, seperti itu kita bagi dua deh dulu, misalnya misalnya kita ambil 100 ml pelarutnya, lalu kita bagi dua jadi 50-50 gitu untuk mencegah analinnya tersisa di Landmeyer. Itu lalu
misalkan di akhir kita bagi lagi sisanya itu menjadi 10 mili 10 mili seperti itu untuk benar-benar analitnya tidak tertinggal di sana gitu. Pada saat pengukuran pelarutnya itu kita misalkan ambil dengan pipet ukur gitu. Terkadang misalkan kita ambil dengan pipet ukurnya itu 5 kali. Nah, terkadang pengukurannya itu kadang kan kita bisa agak lebih sedikit seperti itu Bu, daripada kita mengukurnya cuma sekali. Kan lebih tepat daripada kita mengukurnya banyak kali gitu Bu. Apakah sejauh ini ditangkap saya Bu? Masih belum, mungkin ada yang bisa menjelaskan pertanyaannya Yunita? Mungkin Dari tadi iya. Kan misalkan ya jika kita mengambil larutannya itu sekali aja gitu, kita mengukur 100 mili lalu kita masukkan ke Erlenmeyer gitu, itu 100 mili gitu. Dan lalu misalkan kita ngambil ini nyicil gitu Bu, 10 mili 10 mili 10 mili gitu, kan pas kita ngukur itu kadang 10 milinya lebih sedikit gitu Bu. Nah, apakah itu tidak mempengaruhi konsentrasi? Karena dulu saya pernah di lab itu dimarahi sama guru saya karena lebih dikit aja itu kayak itu udah mempengaruhi konsentrasi gitu saya bilang. Apakah ditangkap Bu? Iya. Maksud Yunita di sini ketika mengambil 10 mili untuk make ke labu ukurnya? Iya Bu, untuk ditambahkan Erlenmeyer terlebih dahulu, baru ditambahkan masukkan ke labu ukurnya biar tidak tertinggal analisnya. Oke. Terima kasih Yunita. Jadi ketika kalian kerja, kalau adik-adik nanti elemennya diaduk, berapapun yang kalian tambahkan ke sini itu tidak akan mempengaruhi konsentrasi. Dengan catatan nanti terakhir kalian add, dengan catatan volumenya itu belum sampai 100 mili. Jadi konsentrasi akhirnya itu yang menentukan adalah ketika kalian meng-add ke sini. Ya, mungkin di situ bedanya gini, apa ya? Pengaruh volume terhadap larutan. Gini. Jadi ketika kalian sekarang punya, kalian kan maunya ngelarutin dalam 100 mili ya. Kalian punya 10 mg, kalian masukin, kalian add di sini 100 mili. Itu kan kurang lebih volume yang kalian tambahkan itu hampir 100 mili. Ketimbang sekarang kalian punya sampel, masukkan ke beker. Ini cerita berbeda ya, Yunita ya. Kalian punya sampel 10 mg, masukkan ke sini, terus kalian tambahkan 100 mili larutan. Konsentrasi di sini dengan di sini itu akan berbeda. Ya, karena kan ada volume di sini yang mempengaruhi volume dari, ada bobotnya juga kan. Nah, jadi kalau memang tadi dibilasnya, kalau memang hanya dimasukkan ke dalam Erlenmeyernya itu hanya dengan tujuan untuk meningkatkan kelarutannya, itu dimasukin lagi di sini, terus dimasukin lagi dibilas, masukin sini, terakhir di add, itu tidak akan mempengaruhi. Ya, itu kalaupun ini kecil pengaruhnya, jadi sampai walaupun misalnya masih di sini udah dibilas beberapa kali dengan analitnya udah nggak ada lagi di sini, yang tersisa meskipun adik bilas lagi kan yang ada di sini hanya si pelarut saja. Sementara nanti di sini kan kalian add lagi dia sampai tanda batas. Bisa dipahami maksud saya Yunita? Bisa Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi Dek? Izin bertanya Bu. Iya dia, Tomang. Baik Bu, saya izin bertanya mengenai melarutkan serbuk. Tadi kan sudah dijelaskan kalau kita bisa melarutkan serbuk itu di dalam gelas beker begitu dengan batang pengaduk diaduk-aduk. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita melarutkan suatu serbuk dengan pelarut etanol misalnya? Etanol itu kan dia sifatnya menguap. Nah, terus kita ngelarutinnya di sana apakah tidak habis nanti Bu atau gimana caranya? Terima kasih Bu. Oke. Tadi kan adik-adik ngaduknya di luar ya, etanolnya menguap. Tapi kan kalau terakhirnya kalian masukkan lagi ke sini, meskipun tadi ada etanol yang menguap kan, anggapannya analitnya udah masuk ke sini. Nanti kan kalian add lagi pelarutnya sampai tanda batas. Jadi etanol yang menguap tadi nggak berpengaruh, karena dia yang dipakai terakhir itu adalah konsentrasi yang ada di sini. Bisa dipahami? Oh iya itu. Ibu bisa berbeda. Oke, beda halnya ketika kalian sudah buat larutan. Larutan ini sudah kalian buat, terus kalian tuang ke dalam gelas beker. Kalian biarin aja dia terbuang nih.
standar dah kalian buat, tapi kalian masukkan di glass beakernya nggak ditutup lagi, ini menguap, maka konsentrasi larutan yang tadi kalian buat itu sudah pasti berubah. Makanya biasanya kalau kalian buat larutan baku, masukkan ke dalam vial biasanya ya disimpan, ditutup rapat, disegel pakai plastik wrap ya, apa namanya tuh, plastik yang biasanya plastik ikan yang biasanya dipakai bungkus buah yang kayak gitu tuh loh, bisa dibungkus pakai itu untuk menghindari penguapan. Oke? Siapa tadi lagi satu yang belum? Stir bar tadi yang ada yang apa namanya yang presentasi ya, stir bar ya. Bahan pembuat stir bar itu apa sih, Dek? Halo. Ada yang tahu? Tadi ada yang presentasikan stir bar nggak? Biasanya itu dia terbuat dari PTFE ya, politetrafluoroetilena. Jadi dia sifatnya inert ya, tapi tergantung dari pelarut yang sangat-sangat apa namanya, biasanya sih dia tidak bereaksi dengan larutan yang kita gunakan, kecuali misalnya kalian pakai alatnya itu bukan alat gelas tapi plastik, sementara kalian memasukkan larut organik di sana, itu mungkin akan berpengaruh ya. Jadi stir bar itu memang sudah dirancang khusus, dia sifatnya inert ya untuk batang pengaduknya. Apa tadi nanya Yayan ya? Oke, ada lagi? Baru satu praktikum nih, sudah banyak pertanyaannya. Ada alat centrifuge, vortex, oke sudah ya, alat gelas sesuai kebutuhan. Sudah. Kemudian untuk bahannya, itu kalian mungkin akan menggunakan untuk yang pertama ya, paracetamolnya bisa apa saja, yang penting ada kandungan paracetamolnya di dalamnya. Kemudian ada jadi di situ ada 2 sampel yang kalian gunakan, ada paracetamol tunggal atau paracetamol campuran dengan ibuprofen, ini contohnya. Jadi ada hexaprofen ataupun merek lain, apapun bisa kalian gunakan, yang penting ada paracetamol dan ibuprofen di dalamnya. Kemudian kalian membuat larutan dapar, nanti bagaimana cara membuatnya, hitungannya dipelajari, metanol, asam asetat, heksana, aquades. Satu lagi yang perlu adik-adik ketahui adalah sifat-sifat dari pelarut. Pelarut mana yang harus disimpan dalam lemari asam, seperti asam asetat, HCl, apalagi ya, yang asam kuat itu biasanya disimpan di lemari asam. Dan kalian jangan sampai nuang HCl itu di dalam laboratorium terbuka di atas meja kerja kalian, jangan. Jadi kerjanya itu di lemari asam. Kalian misalnya ini adalah botol HCl-nya, kalian nuangnya ke dalam beker pun biasanya sih menghindari kontaminasi. Jadi kerjanya di lemari asam. Lemari asam itu adalah lemari khusus yang sudah didesain. Jadi di situ udah ada penyedot udaranya langsung. Karena baunya sangat keras dan menyengat ya. Kalau lama-lama bisa ini pusing, pakai ether itu juga bisa seperti itu. Jadi kerjanya di lemari asam. Ya, tolong diperhatikan lagi pelarut mana yang disimpan di lemari asam. Ingat, setiap bekerja di laboratorium, kembalikan lagi alatnya ke tempatnya. Tadi kalian dapatnya di mana, masukkan lagi ke alatnya. Kemudian, dan setiap kalian membuat larutan, jangan lupa diberi nama. Misalnya kalian dari kelompok apa, nama larutan kalian itu apa, misalnya paracetamol konsentrasinya berapa, tanggal dibuatnya kapan, dalam pelarut apa, itu diberi keterangan. Ya, agar itu tidak tertukar. Jangankan saat kalian sampai meninggalkan, misalnya kalian mau praktikum minggu depannya, larutan itu kalian tinggalkan di lab tanpa label. Nanti ada orang datang mau pakai labunya, bekas apa sih, dibuang. Seperti itu. Jadi disimpan dengan baik, disegel, diberi label. Itu jangan lupa ya. Tujuannya apa? Jadi untuk melihat ini larutannya udah dibuat kapan sih, apakah masih bisa digunakan atau enggak. Dan jangan sampai tertukar, karena penting sekali ya. Dan sebentar. Biasanya untuk pelabelan, ini tahu ya kertas label ya, biasanya kalian bisa pakai ini. Tapi kalau ini ditempel di labu-labu seperti ini, dia sangat mudah lepas. Atau misalnya
kalian kerja dengan beberapa ini pipet ukur, itu bisa kalian labeli. Misalnya temannya mau pakai, jadi nggak usah kan satu ini harus hanya bisa digunakan untuk satu pelarut. Jadi ketika kalian ambil lagi pelarut yang lain, jangan ini dipakai langsung, ambil lagi, cuci lagi. Jadi untuk menghindari hal tersebut, alangkah baiknya kalian beri label. Jadi ketika temannya mau ngambil pelarut, kalian bisa pakai itu, terus kalian bisa gunakan pipet ukur yang lain, diberi label. Yang penting tadi satu pipet itu untuk mengambil metanos, satu pipet untuk mengambil asam asetat, jadi kan hemat ya, nggak usah bolak-balik. Kalau misalnya kalian cuma punya satu pipet, kalian ambil, kalian cuci lagi, belum lagi nunggu itu kering untuk kalian gunakan, kan waktu ya. Jadi alangkah baiknya bisa bekerja sama seperti itu. Itu teknis kerja sih sebenarnya. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya kalau kalian mau cuci berulang-ulang juga bisa sih. Cuci lagi, kemudian gimana cara mencuci alat? Ada yang tahu nggak? Cara mencuci alat gelas yang baik, bagaimana cara bekerjanya supaya lebih cepat? Ada yang tahu? Misalnya kalian punya sabuk ukurnya satu, kalian mau bikin 2 larutan, misalnya 1 larutan paracetamol, 1 larutan ibuprofen, seperti itu misalnya. Ada yang tahu nggak cara mencuci alat? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Siapa? Saya. Iya. Ya, izin menjawab. Maaf kalau nanti alatnya keliru. Kalau untuk di pipet ukur itu kemarin saya sempat baca itu kalau kita udah selesai menggunakan pipet itu kita bersihkan dengan cara mencucinya menggunakan sabun atau deterjen khusus untuk membersihkan alat laboratorium. Nah, setelah itu bilas dengan air bersih dan mengalir. Airnya itu harus bersih dan mengalir. Kemudian biarkan pipet itu kering dengan sendirinya. Kalau misalnya ini dalam jangka waktu lama baru pakai lagi, kemudian pastikan untuk tidak menggoyangkan pipet untuk mengeluarkan sisa larutannya yang tertinggal pada pipet. Tetapi sebaiknya itu ditiup atau menggoreskan ujung pipet pada dinding dalamnya itu dari wadah sebanyak 3 kali. Yang belakangnya apa tadi, Dek? Maksudnya menggoreskan ujung pipet pada dinding bagian dalam 3 kali itu maksudnya gimana? Iya, Bu, misalnya di pipetnya itu masih ada sisa larutan yang tertinggal. Itu kan biasanya kalau kita menggunakan pipet biasa itu cuma digoyang-goyangkan kayak di tepis-tepis kayak gitu. Tapi sebaiknya jangan dibebaskan. Tapi sebaiknya iya, Bu. Tapi sebaiknya tidak dibegitukan. Caranya itu sebaiknya ditiup atau itu bisa kita goreskan ujung pipetnya itu ke dalam wadah sebanyak 3 kali seperti itu. Atau sampai dia bersih, kita lihat di ujungnya seperti ini digoreskan gitu. Iya, Bu. Ya. Selama ini saya kasih tahu Nikita ya biasanya di lab ya. Jadi ketika adik-adik mencuci ya digunakan air mengalir, ya triwulan. Terima kasih, tadi benar ya. Jadi dicuci dengan sabun, ada sikatnya ya. Sikat apa namanya? Ada sikat yang saya sikat. Ya, ini sebenarnya sikat cuci cat ya. Jadi kurang lebih ini kalau alatnya besar seperti ini bisa cari yang lebih kecil. Tapi ada sih biasanya kalau sikat untuk di laboratorium itu dia lebih kecil ukurannya dan bulunya itu warnanya coklat, itu lebih halus. Jadi pakai sikat pembersih dimasukkan ke sini, pakai biasanya saya pakai tangan juga untuk mencuci alat yang bisa dicuci dibilas dengan air bersih. Nah sekarang setelah kalian cuci, pernah kan cuci piring semuanya, cuci di rumah, cuci gelas, setelah kalian cuci ini kan masih basah, sudah kalian taruh. Sekarang kalian mau ngambil metanol atau hexan, ini masih basah, gimana caranya mengeringkan? Pakai tisu, Pakai kertas saring. ya Lydia tepat sekali, pakai kertas saring. Itu cara yang lain lagi, ada yang tahu nggak? Lydia, ada lagi yang lain? Ya, jangan pernah kalian mengeringkan itu kecuali kalau misalnya di bagian luarnya nggak apa-apa ya, tapi kalau di bagian dalamnya kalian apalagi bentuknya kayak gini,
yang lebih kecil lagi, jadi kalian masukkan tisunya, kalian keringkan. Tisu ini dia sangat berserat ya, nanti dia bisa menempel di alat gelas adik-adik. Jadi kalau pakai kertas saring itu dia tidak menempel serat-seratnya. Cara lain lagi yang lebih gampang. Saya menjawab. Ya, silakan siapa? Gusti Ayu, NIM 7, coba dulu. Baik Bu, Ya. kemarin saya mempelajari alat-alat yang dipakai untuk di laboratorium itu bisa dikeringkan setelah dicuci pakai oven Bu. Ya, bisa pakai oven. Biasanya kita di lab itu ada oven, nanti setelah dicuci dikeringkan pakai oven, tapi lumayan nunggu juga sih. Bisa pakai oven, kertas saring bisa. Lalu cara yang paling tepat yang kalau misalnya kalian butuh cepat segera, nggak usah dikeringkan, gimana caranya? Ada yang tahu? NIM 20 tadi yuk. Izin Bu, NIM 11. Iya. Iya. Tadi NIM 20 jadi nggak? Baik Bu, tapi mungkin saya tahu ini cepat atau tidak. Cuman saya pernah membaca ini, tapi belum pernah melakukan ini gitu. Oke. Dibilas menggunakan aseton Bu, karena ini akan menghilangkan air dengan cepat dan juga menguap dengan cepat. Itu. Oke. Ya. Terima kasih yuk. Yuni apa Yunita? NIM 11 silahkan. Iya Bu, sama juga dengan aseton. Oke ya. Biasanya ketika kalian kerja di lab, kalau misalnya memang sudah selesai praktikum kan terakhir tuh nyuci alat ya nggak apa-apa, cuma dicuci dengan bilas nanti ditaruh dibalikkan, tapi hati-hati juga membalikannya, disimpan di keranjang, jangan sampai nanti pecah alatnya. Ya. Cara lainnya itu adalah bisa kalian setelah kalian cuci kalian bilas dengan alkohol teknis. Jadi ini biasanya dijual di banyak ya bahan-bahan kimia atau di apotek juga ada kayaknya untuk bersihin luka. Jadi alkohol ini bisa kalian beli sendiri untuk nyuci alat biar nggak banyak habisin bahan di lab. Jadi dimasukkan, dibilas, ini ada larutannya, diputar-putar, dibilas sampai semuanya terbasahi, dibuang. Jadi kan kalau alkohol ataupun aseton itu kan dia mudah menguap ya. Jadi biasanya kita pakai alkohol sih, atau metanol boleh juga untuk mengeringkan. Jadi dia tujuannya itu supaya dia lebih cepat menguap. Lalu di oven kan lebih cepat kering. Ya, ketimbang kalian mengovennya dalam tadi di air. Jadi bilas dulu pakai alkohol baru masukin ke oven cepat keringnya. Tunggu dimasukin oven sebentar aja, tapi jangan langsung dipakai alatnya. Tunggu dia dingin dulu, apalagi untuk senyawa-senyawa kalian tidak tahan terhadap panas. Kemudian yang lain lagi adalah setelah kalian bilas dengan alkohol, kalian nggak sempat ngeringin nih, nggak bisa nyuci, nggak bisa masukin kertas saring. Cara lainnya adalah kalian bisa membilasnya dengan larutan yang akan kalian masukkan. Saya kalian mau mengukur apa? Metanol. Jadi masukkan dulu sedikit metanol dibilas. Tapi dengan catatan bahan yang kalian punya itu banyak dan kalian tidak terlalu membuang-buang bahan seperti itu ya. Jadi bilas dulu sedikit dengan alat larutan yang akan kalian ukur. Ya, itu adalah caranya. Jadi dibilas dengan alkohol lalu dibilas dengan sampel yang akan dimasukkan atau larutan yang akan dimasukkan. Bisa dipahami adik-adik? Tanya Bu? Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Gumisti, NIM 11. Saya ingin bertanya mengenai cara pencucian alat gelas ini. Misalkan apabila kita menggunakan gelas ukur dan pada gelas ukur tersebut bekas larutan yang mengandung asam kuat. Nah, apakah ada cara yang membedakan atau cara tertentu apabila alat gelas yang kita gunakan itu bekas larutan asam kuatkah atau asam lemahkah atau basa kuatkah seperti itu Bu? Apakah ada cara yang membedakan untuk pembilasannya seperti itu? Pembilasan biasanya sih kalau untuk membedakan itu bekas apa kan mungkin bisa dilihat dari labelnya ya, itu bekas pakai ngambil apa. Kemudian cara pencuciannya sama, jadi dibilas dulu dengan air ya, jadi dimasukkan dulu dan dicuci dengan air mengalir baru dicuci dengan sabun. Pembedaan cara membilasnya kalau asam kuat biasanya kita sih hanya dibuang saja di tempatnya, lalu yang penting dia diencerkan aja, diencerkan dengan air mengalir baru nanti dibuang ke saluran air, dibilas beberapa kali baru dicuci dengan sabun seperti itu. Terima kasih Bung Is. Ada lagi yang lain? Saya lanjutkan ya. Itu tadi untuk praktikum 1, kita baru di praktikum 1.
Ya, kita lanjutkan ke alat berikutnya. Alat destilasi. Mungkin adik-adik bisa lihat di ini ya, di awasannya udah masuk belum videonya ya. Saya import dari yang praktikum sebelumnya, nanti mungkin saat alat praktikum itu juga bisa. Ada labu didih. Labu didih itu bentuknya ya kurang lebih seperti ini ya, teman, dia bulat di bawahnya, bentuknya seperti labu. Untuk alat destilasi, termometer udah tadi saya tunjukkan, kemudian transparan, pipet volume tadi udah ya. Pignometer itu mungkin yang baru. Pignometer itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia mirip dengan labu ukur, tapi dia ukurannya kecil. Coba saya share dulu. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi ada tutupnya. Ini. Jadi nanti cara menggunakan pignometernya itu mau menimbang BJ-nya itu kan yang ditimbang adalah bobot pignometer kosong, bobot pignometer yang berisi air, dan bobot pignometer yang berisi sampel kalian. Jadi masukkan dulu larutannya sampai penuh, ditutup dengan pignometer. Setelah penuh ini ditutup sampai penuh ya, ditutup, nggak apa-apa dia merembet keluar, baru dibersihkan, lalu diukur. Itu cara menggunakannya. Kemudian ada apa lagi? Air Lumiere udah ya tadi ya, yang namanya air Lumiere kita ukur tadi yang ada skalanya sudah. Kemudian kita lanjut praktikum 3 itu alat coklat, nanti mungkin pas praktikum itu aja ya. Plat KLC, nanti ada praktikum KLC-nya chamber, saya nggak bisa tunjukkan. Wah, pada gitu ngomong takut anak-anak ini membayar. Jadi bentuk plat KLC ini bungkusnya ya, isinya seperti ini. Nih kalian bisa lihat di pojok kanan. Jadi ini dia bentuknya kayak aluminium tipis. Jadi di bagian ini bagian belakangnya, jadi di bagian depannya itu ada silika yang menempel. Ini namanya plat KLC. Kemudian chamber. Ya, ini namanya chamber ya. Chamber ini digunakan untuk elusi. Ini kita punya di lab itu seperti ini. Jadi yang merek camat. Jadi ada merek camatnya, ada tutupnya. Jadi nanti platnya dimasukin ke sini, platnya dimasukin ke sini. Jadi bentuknya kayak apa ya, toples berbentuk apa namanya, balok ya, seperti itulah kurang lebih. Oke, kemudian lampu UV dan waterbath. Waterbath itu penangas. Adik-adik praktikum farmasetika harusnya pakai waterbath ya, kalau kalian praktikum di lab. Ini waterbath yang kita punya di lab kurang lebih seperti ini. Jadi untuk menguapkan, biasanya dipakai untuk menguapkan sampel. Jadi diisi air, kemudian nih ya yang kayak gini, jadi dimasukkan jadi tujuannya untuk menguapkan sampel sih, biasanya di dalamnya udah ada airnya, ini diatur suhunya, ini bisa dibuka-buka tutupnya ini, jadi bisa dimasukkan apa, cawan porselin, cawan porselin, ini air lemenya, ini apa namanya, nih ini namanya mortir dan temper ya, jadi ini juga kalian gunakan untuk menggerus sampel. Nah, kalian punya sampel tablet paracetamol atau sampel yang lain, ini juga digunakan. Kemudian cawan porselin, di mana cawan saya ya? Sepertinya saya nggak punya, nggak tahu kemana dia sampel cawannya. Nggak ada cawan porselinnya. Oke, terus apa lagi? Chamber, waterbath, lampu UV, ya ini beberapa jenis lampu UV. Kalau yang ada di lab tapi lagi rusak, ini
yang camat. Jadi bentuknya kayak gini, kita ada punya di lab kognosi tapi dia tempatnya. Nih, kalau ini yang punyanya Densito, ini nanti mungkin bisa ditunjukkan praktikum KLT. Jadi ini platnya dimasukkan ke sini, ini bisa ditutup, kalian ngamatinnya dari sini. Itu namanya lampu UV. Ini apa lagi ya? Serbuk sampel, ya bentuknya kayak serbuk apa namanya, sambiloto ya. Ya, kalau untuk sampel serbuknya kurang lebih seperti itu. Jadi sampel serbuk sambiloto dia biasanya warna hijau, kalau yang kurkumin itu warnanya kuning ya. Kemudian ada vial itu yang kayak gini tadi ya. Kemudian batang pengaduk, cawan porselin itu yang biasanya cawan penguap itu loh. Di sini kita cari. Nah, ini dia namanya cawan porselin yang biasanya dipakai untuk menguapkan sampel, ditaruh di atas water bath. Oke, saya lanjutkan lagi. Sarung tangan ya, biasanya kalian adalah pakai masker, pakai handphone. Jadi ini alat yang biasanya kalian wajib siapkan sendiri, masker, handphone, ada yang pakai kayak apa, masker ya, untuk kepala, tisu, lap, ya alat-alat yang wajib kalian punya. Pipet tetes itu juga wajib dibawa oleh praktikan. Biasanya ball filler sih kita minta satu kelompok minimal punya satu. Kemudian ada spektrofotometri UV, toples kaca, kolom kromatografi. Jadi bentuknya dia sama kayak buret ya. Ya, seperti ini kurang lebih bentuknya. Jadi kayak ini, kayak tabung ini, tapi di bagian bawahnya itu ada kerannya. Nah, di bagian sini itu biasanya diisi dengan glass wool supaya nanti ini dimasukkan silika ke dalamnya, di sini diisi glass wool untuk menahan silikanya tidak turun ke bawah. Apalagi tadi spektrofotometri UV. Itu alat ini ya, kok nggak jelas alat. Kemudian nah, biasanya kalau kerja di lab itu maserasinya bisa pakai toples kaca gini ya, tapi yang tutupnya itu jangan pakai yang plastik. Nih, yang kayak gini boleh. Jadi untuk lakukan ekstraksi atau maserasi sampel. Sama sekali saya menjelaskan ya. Nanti kalian nggak sama. Ini alat spektrofotometri UV ini yang kita punya persis seperti ini ada di lab. Jadi untuk mengukur serapan, biasanya untuk penetapan kadar senyawa yang memiliki kromosom. Oke, apa lagi ya? Dari adik-adik mungkin dari alat dan bahan yang akan dipraktikumkan, mungkin ada yang sudah dapat penonton praktikum dari asesnya, dari kakak kelasnya. Elektroforesis, nanti mungkin saat praktikum elektroforesis saja ya. Alat dan bahan itu aja. Alat dan bahan yang bisa saya sampaikan, teknik pencucian alat, kemudian bagaimana cara membuat larutan, menimbangnya. Perhatikan lagi kalau kalian mau menimbang, jangan lupa sebelum menimbang apa yang harus dilakukan. Teknik menimbang ada yang tahu nggak? Cara menimbang yang baik dan benar. Oke, silakan siapa? Iya, Asia. Terlebih dahulu kita harus menyerahkan undangan. Seperti menyerahkan jarum dan lain-lainnya itu sudah apabila sudah setara,
kita sebelum itu bersihkan dulu alat-alatnya seperti timbangannya. Setelah itu kita setakan. Setelah habis disetarakan, kemudian kita letakkan kertas tekanan di kedua piring timbangan. Apabila kita meletakkan letakkan satu juga di sebelahnya, jadi harus sama. Kalau misalnya kita letakkan dua kertas, kita letakkan juga dua kertas di sebelahnya, jadi harus sama. Kemudian setelah itu baru kita timbang bahannya dan kemudian menaruh batu timbangnya. Terima kasih Asya. Itu tadi yang pakai timbangan neraca gram kasar gram halus ya, yang seimbang kanan kiri ditaruh terlebih dahulu. Kalau neraca analitik ada yang tahu? Ya, kasih lihat dulu. Ini gambarnya. Semuanya kemarin saya langsung di lab langsung tunjukin videonya yang mana saja, nanti mungkin ke artikel berikutnya ya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Kalau kemarin pas kuliah saya kebetulan di lab, tapi karena saya mikirnya hari ini, jadi kemarin saya nggak tahu tidak jelasnya. Ini yang namanya neraca analitik. Ada yang tahu nggak? Izin Bu. Cara menggunakannya. Oke, silakan. Baik Bu, menurut saya cara menimbangnya itu pertama taruh dulu wadahnya itu di timbangan. Timbang dulu wadahnya berapa beratnya, kemudian baru masukkan hal yang mau kita timbang atau serbuk yang mau kita timbang. Setelah itu kan dia keluar nanti hasilnya berapa. Untuk mengetahui beratnya, maka nanti dikurangi bobot yang keluar terakhir itu dikurangi dengan bobot awal wadah yang kosong tadi. Itu yang saya tahu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Siapa silakan. Saya menambahkan Bu. Tambahkan Bu. Oke, siapa? Saya NIM 10. Ya, silakan. Baik Bu, sepengetahuan saya untuk neraca analit itu pertama jika kita ingin menimbang kita on-kan dulu neracanya. Selanjutnya kita masukkan kertas perkamen atau wadah yang kita gunakan untuk menimbang. Selanjutnya kita kara wadah tersebut. Kemudian setelah hasilnya 0 baru kita masukkan bahan yang ingin kita timbang. Kemudian kita tutup timbangannya dan baru lihat hasil yang kita dapatkan dari penimbangan tersebut. Oke, yang lain ada lagi? Terima kasih. Ada yang lagi mau menambahkan? Mungkin di bagian yang belum disampaikan temannya aja ya. Kalau ada tambahan atau sudah sama? Pas? Sudah sama Ibu. Mungkin lagi sedikit pastikan timbangan juga ditaruhnya di tempat yang rata, serta pastikan timbangan juga pas waktu menimbang itu, pas waktu menyalakan itu dia bobotnya 0 kg. Maksudnya 0 gram. Makasih Bu. Oke, memastikan timbangan pada tempat yang rata, Komang. Tahu nggak gimana caranya? Ada? Mungkin ditaruh aja gitu Bu di tempat yang rata. Sejujurnya juga saya belum pernah nimbang pakai timbangan digital, jadi saya cuma baca aja. Kalau timbangan ini pernah nggak gram kasar, gram halus itu? Yang buat nimbang serbuk itu pernah. Kalau itu taunya dia miring atau enggaknya dari mana? Kalau itu biasanya kita pasinnya di jarum, apa namanya, jarum yang di tengah-tengah itu. Kita taruh dulu timbangannya, terus kita on kan. Kalau misalkan jarumnya masih kanan ke kiri, berarti itu timbangannya ada yang berat sebelah. Maksudnya ada yang kalau misalkan jarumnya ke kanan, berarti dia timbangannya berat di kanan. Kalau misalkan jarumnya ke kiri, berarti dia timbangannya berat ke kiri, gitu Bu. Suara saya terdengarkan Bu ya? Iya. Jadi timbangan gram kasar ini kebetulan punya saya lagi rusak ya. Ini kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Ini bandulnya ini, dia panjang ya. Ini kan ada nih ya, buat tempat naruh apa namanya? Nih timbangannya kanan dan kiri. Tapi kita kalau di analisis nggak pakai timbangan gini ya. Ini biasanya dipakai di farmasetika aja. Nah biasanya dia nih ada bagian ya, di sini ada bulat-bulatnya, bulat-bulat yang ini.
jadi ada bulat hitam di tengah-tengahnya. Bandul ini harus pas berada di ini dia tepat, harusnya dia posisinya di sini. Jadi ujung bandul ini, yang runcing ini harus pas di tengah-tengah besi ini. Nih, di lubangnya ini harus pas di tengah, itu menunjukkan dia rata. Kalau enggak, kita atur di kaki kanan dan kirinya, diputar-putar sampai dia berada pas di tengah-tengah. Itu kalau timbangan gram kasar dan gram halus. Kalau neraca analitik, saya catat. Ya, jadi ada water pass biasanya ya. Jadi neraca analitik ada water passnya, jadi bentuknya bulat kayak apa ya? Saya bilang ya, kayak air yang ada gelembung udaranya itu. Jadi ini di sini dia bentuknya jadi kayak gini lah ya kurang lebih. Jadi dia di dalamnya ini ada kayak bulatan gelembung air. Jadi usahakan si gelembung air ini ada pas di tengah lingkaran hitam ini. Itu menunjukkan bahwa posisi timbangan analitik adik-adik itu sudah ada di posisi yang datar. Ya, tuh. Jadi ini kayaknya di sini dia tempatnya. Kadang ada yang di pojok belakang sini tempat water passnya ya untuk timbangan analitik. Jadi ketika menimbang, satu yang kalian harus pastikan adalah kebersihan timbangan. Bisa bersihkan pakai kuas, tahu kuas ya? Kuas dibersihkan dengan tisu, dilap, dipastikan kebersihannya, lalu dihidupkan posisinya on, dilihat water passnya dia udah rata apa belum. Lalu kalau kalian pakai kertas perkamen ataupun botol timbang, itu biasanya ditara terlebih dahulu baru ditimbang sesuai kebutuhan. Kalau tadi temannya menyampaikan ditimbang dulu berat botolnya berapa, nanti dimasukkan lagi sampelnya, lalu bobot akhir dikurangi bobot awal, itu bisa. Tapi biasanya itu udah ada tombol tara di timbangan analitiknya. Jadi kalian tinggal pencet tombol tara, dia langsung nol sendirinya. Kalau kalian nimbang misalnya berat ya, kalau berat cawannya misalnya cuma 5 mg, itu gampang tinggal lihat angka belakangnya. Kalau berat cawannya 5,32 dan seterusnya, kalian mau nimbang 10 mg, nanti kan kalian bingung ya berapa berat sampel yang udah kalian masukin. Kecuali kalau misalnya kalian mau nimbang bobot ekstra, jadi kalian punya punya ekstra Sambiloto misalnya, udah ini cawan penguap ya, cawan porselin, kalian masukkan di sini ekstra cairnya, lalu kalian taruh di water bath, uapkan. Jadi kan kalian nggak mau nimbang bobot ekstranya, gimana caranya? Dia biasanya nempel-nempel nih di cawannya. Jadi sebelum kalian menguapkan, alat yang kalian gunakan untuk menguapkan ini timbang dulu bobotnya, baru nanti kalian masukkan ekstra yang akan kalian uapkan, baru diuapkan. Nanti sudah kering baru ditimbang berapa bobotnya. Nanti bobot akhir ini dikurangi bobot awal ya. Jadi tergantung teknisnya. Kalian mau mencari bobot apa? Itu ya, beberapa teknis kerja di lab yang mungkin bisa saya sampaikan sampai di sini. Ada Dewi Wulandari menambahkan cara menimbang. Oke. Ada lagi adik-adik? Ya, Astri water pass ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa kita lanjutkan ya ke diskusi. Mungkin saya minta presentasi satu kelompok. Ada kelompok yang siap nggak untuk PPT-nya? Nanti yang lain silakan menambahkan bagian yang belum disampaikan oleh temannya. Izin Bu, kelompok ya. 2. Izin Bu, Silakan kelompok 2 ya. Yang lain nanti saya minta kayaknya silakan dikoordinasikan dengan asdosnya ya, Neta ya. Biasanya diminta membuat Google Classroom. Nanti PPT yang ada dibuat hari ini kalau mau direvisi atau ditambahkan silahkan. Yang saya minta adalah ditambahkan, dilengkapi catatan kakinya. Jadi kalian ngambil keterangan itu dari pustaka apa, kalau bisa dilengkapi, atau misalnya link internet yang kalian gunakan dimasukkan di sana selain daftar pustaka yang di belakang. Jadi di depannya per slide-nya itu diisiin ambilnya dari mana.
itu dilengkapi tambahannya, nanti diupload di Google Classroom-nya supaya dilihat oleh asdosnya. Sama tambahan lagi untuk resume kegiatan hari ini nanti mungkin bisa di email ya, di email jadi K1 dulu baru dikirim ke saya. Per orang membuatnya apa yang sudah kalian dapatkan dari pengenalan alat kelas hari ini. Mungkin bisa ditulis tangan, jangan banyak-banyak ya, namanya juga resume. Oke, silakan kelompok 2, silakan share konten. Iya. Iya. Jadi pakai jas laboratorium ya kalau kerja di lab ya. Untuk alat-alat tadi nggak ada yang ditanyakan ya? Jadi ada 25 PPT dari kelompok 2. Nanti yang lain bisa menambahkan yang belum dijelaskan oleh temannya atau misalnya mau bertanya silakan. Sebutkan nama sama nimnya. Silakan dimulai kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 2 dari kelas A akan mendiskusikan mengenai pengenalan alat-alat praktikum dalam mata kuliah praktikum metode pemisahan. Jadi nama anggota kelompok ada Pak Sinta, NIM 1878, ada Pak Gita, NIM 1880, ada Pak Betsy yang sedang berhalangan hadir hari ini, NIM 1882, ada Dewi, NIM 2001, dan saya sendiri Asya, NIM 2005. Baik, untuk pengenalan alat-alat praktikum 1 bisa langsung Pak Sinta jelaskan, Pak. Untuk Pak Sinta saya persilakan. Ada corong pisah digunakan dalam proses pemisahan cairan dari dua fase yang tidak dapat bercampur. Larutan yang akan dipisahkan digocok terlebih dahulu, kemudian didiamkan beberapa saat sampai masing-masing larutan terpisah. Larutan dengan massa jauh lebih kecil akan berada di atas, sedangkan massa yang lebih besar akan berada di bawah. Larutan yang ada di bawah dikeluarkan secara hati-hati. Yang kedua, ada gelas ukur digunakan untuk mengukur volume cairan atau larutan, jumlah volume berdasarkan pada volume di dalamnya. Yang ketiga ada vortex. Vortex merupakan alat yang digunakan untuk mencampur larutan pada tabung reaksi. Prinsip kerja dari vortex adalah dengan memberikan putaran atau guncangan pada botol sehingga berbagai campuran bahan yang ada di dalam botol tersebut menjadi tercampur secara merata. Next. Yang keempat ada labu takar atau labu ukur. Digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Alat ini biasa digunakan untuk mengincarkan larutan. Yang kelima ada pipet ukur, digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet juga terdapat skala untuk menunjukkan volume tersebut. Yang keenam ada alat sentrifugasi dan tabungnya. Alat untuk mengendapkan sampel dengan kecepatan tinggi, tabung yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan diendapkan, rotor sebagai tempat menaruh tabung, panel kontrol pengatur kecepatan dan waktu, kemudian ada penutupnya. Next. Baik, untuk PK selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya alat destilasi. Alat destilasi ini digunakan untuk mengeksplorasi aquades yang dapat digunakan oleh laboratorium rekayasa kimia sehingga dapat menghemat biaya yang digunakan saat melaksanakan praktikum menggunakan aquades sebagai bahan praktikuman. Alat destilasi terdiri dari termometer, labu didih, still head, pendingin, pemanas, kondensor, dan labu penampung destilat. Yang pertama, termometer biasa digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Selanjutnya, labu didih berfungsi sebagai tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi.
Selanjutnya, still head berfungsi sebagai penyulur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin atau kondensor. Selanjutnya, pendingin yang digunakan biasanya adalah air yang dialirkan dari dasar pipa. Tujuannya adalah agar bagian dari dalam pipa lebih lama mengalami kontak dengan air, sehingga pendingin lebih sempurna dan hasil yang diperoleh lebih sempurna. Selanjutnya, pemanas juga dapat menggunakan penangas ataupun mantel listrik yang biasa sudah terpasang pada destilator. Selanjutnya, kondenser memiliki dua celah, yaitu celah masuk dan celah keluar, yang berfungsi untuk aliran uap, hasil reaksi, dan untuk aliran air keran. Yang terakhir, penampung destilat. Penampung destilat biasanya berupa Erlenmeyer, labu, ataupun tabung reaksi tergantung pemakaiannya. Next. Selanjutnya, labu didih. Labu didih sebagai tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang kedua, termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu sistem uap agar dapat diatur sesuai literatur atau untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi dalam proses destilasi. Selanjutnya, yang ketiga, Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur atau melarutkan bahan padat dengan suatu pelarut serta untuk mereaksikan zat atau untuk memanaskan zat. Next. Yang keempat, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi sebagai mengukur volume atau pelarut zat cair. Selanjutnya, batu didih. Batu didih berfungsi untuk menyerap panas sehingga pada saat pemanasan tidak terjadi pumping atau letupan. Selanjutnya, pignometer. Pignometer adalah suatu alat yang terbuat dari kaca, bentuknya menyerupai vakum atau jenisnya yang untuk menentukan massa cairan dan penentuan ruang yang ditempati cairan. Untuk itu dibutuhkan wadah menimbang yang dinamakan pignometer. Next. Selanjutnya, pipet ukur. Pipet ukur memiliki fungsi yang hampir sama dengan pipet lainnya, yaitu untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dengan berbagai ukuran volume. Selanjutnya, pipet volume. Fungsi pipet volume adalah untuk memindahkan cairan-cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai sangat kecil hingga ukuran lain yang diinginkan saat sang penguji. Baik, yang terakhir, selang karet untuk merekatkan selang pada water in dan water out. Baik, untuk PK selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Mungkin saya bantu melanjutkan karena ini bagian Pak Basic sudah Pak Basic berapa. Saya langsung lanjutkan saja untuk soket pakai lah. Yuki mungkin tadi sudah dibahas, jadi bisa next slide ya. Baik, mungkin karena Asia sedang terkendala sinyal, saya akan mempresentasikan bagian untuk Kak Betsy. Kemudian selanjutnya ada cawan porselen yang dimana digunakan untuk menguapkan suatu bahan. Dan ini juga digunakan untuk mereaksikan bahan pada suhu tinggi. Serta digunakan untuk menimbang bahan yang cair begitu, sebagai wadah untuk menimbang. Kemudian selanjutnya ada kertas saring yang digunakan untuk menyaring suatu larutan. Lalu ada chamber yang fungsinya untuk perekat atau wadah yang digunakan dalam proses analisis TLC. Dan
ada water bath juga yang digunakan untuk menciptakan suhu yang konstan dan digunakan untuk pemanasan, inkubasi, dan penguapan. Lalu ada batang pengaduk, dan biasanya batang pengaduk ini terbuat dari kaca yang tahan panas dan digunakan untuk mengaduk larutan serta memindahkannya dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan ada juga batang bambu yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan batang pengaduk. Batang bambu ini terbuat dari bambu dan biasanya juga digunakan sebagai pengganti batang pengaduk. Lalu ada botol vial. Botol vial ini biasanya digunakan untuk menyimpan cairan injeksi, menyimpan serbuk dan sediaan-sediaan lainnya begitu. Dan ada kolom kromatografi yang fungsinya sebagai untuk memurnikan bahan kimia tunggal dan campuran. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Selanjutnya ada toples kaca yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan padat begitu, agar tidak terkena. Lalu ada spektrofotometri UV yang yaitu adalah suatu alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang dan digunakan untuk menganalisa suatu senyawa kimia. Dan selanjutnya ada alat-alat proteksi yang wajib kita gunakan, yaitu sarung tangan dan masker. Sarung tangan ini digunakan untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. Begitu juga dengan masker untuk menjaga suatu kehigienisan dalam kegiatan praktikum dan sebagai alat proteksi untuk mencegah terhirupnya gas beracun secara langsung. Dan selanjutnya ada vortex mixer, yaitu merupakan sebuah alat pencampur larutan pada tabung reaksi. Nah, pada vortex ini memiliki beberapa tombol, yaitu yang pertama tombol pengatur kecepatan, on off, dan juga tombol touch. Tombol touch itu biasanya digunakan ketika dia akan aktif ketika kita menekannya begitu. Lalu pengaturan kecepatan yang kita gunakan pada vortex itu ditinjau dari viskositas cairannya begitu. Dan semakin rendah viskositasnya, maka semakin tinggi juga RPM yang bisa kita setting untuk larutan yang ingin kita mix begitu. Kemudian ada pembacaannya. Alat sentrifugasi dan tabungnya, yaitu merupakan alat untuk mengendapkan sampel dengan kecepatan yang tinggi. Nah, alat ini bekerja memutar begitu dengan kecepatan yang tinggi sehingga sampel-sampelnya nanti akan terpisah begitu dari pelarutnya. Tabung ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada rotor sebagai tempat menaruh tabung. Lalu ada kontrol panel yang yaitu tombol-tombol pengatur kecepatan serta waktu. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu bagian atasnya ini yang berfungsi untuk menutup agar nantinya untuk mencegah terjadinya lompatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada buret. Buret ini memiliki beberapa ukuran. Ada yang makro, kemudian semi makro, dan juga mikro. Nah, buret ini juga dapat diklasifikasikan menjadi buret asam, buret basah, amber glass, dan buret universal. Buret asam itu untuk komponen-komponen atau senyawa yang asam ya, sedangkan basah untuk yang basah. Nah, untuk amber glass ini buret amber glass itu dia warnanya coklat gitu agar tidak terpapar sinar matahari langsung. Sedangkan untuk buret universal dia bisa digunakan untuk larutan mana saja bebas. Dan buret ini digunakan dalam proses titrasi.
Nah, untuk melakukan sebelum kita melakukan praktikum menggunakan buret, pertama-tama kita harus membilas buret tersebut dengan aquades begitu. Nah, setelah kita membilasnya dengan aquades, kita juga bilas untuk kedua kalinya menggunakan larutan titran yang ingin kita titrasikan begitu. Tujuannya agar untuk menyamakan apa ya namanya? Tujuannya agar biar larutan yang ada di buret itu memang sama begitu Pak Sarkasmi. Lalu dalam proses titrasi itu terkadang ada sedikit kendala, yaitu munculnya gelombang udara begitu pada buret. Nah, salah satu cara untuk menghilangkannya adalah kita kita memutar stop kerannya sehingga cairan keluar dari buret dan otomatis gelombang udara itu juga keluar begitu. Kemudian dalam menggunakan buret itu pastikan kita memutar stop keran itu dengan benar agar nanti larutannya jatuh secara perlahan, tetes demi tetes begitu. Dan kita juga perlu memperhatikan skala yang ada pada buret. Mohon maaf tadi share screen-nya bermasalah. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini biasanya terbuat dari baru silikat dan digunakan sebagai wadah larutan yang akan dititrasi begitu. Karena ujung pada tabung Erlenmeyer ini meruncing begitu, fungsinya adalah sebagai untuk mengurangi penguapan. Lalu alat selanjutnya adalah gelas ukur yang digunakan untuk mengukur suatu larutan. Nah, biasanya terbuat dari gelas biasa sehingga tidak bisa tahan terhadap pemanasan. Lalu ada pipet ukur. Ini digunakan untuk mengukur suatu larutan saat larutan tersebut akan dipindahkan. Dan pipet ukur ini biasanya terbuat dari gelas biasa dan terkadang dari biosilikat. Dan ada labu takar juga yang terbuat sama dari biosilikat dan digunakan untuk membuat larutan